Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Kita langsung ke beritanya, ada Marco Asensio yang berhasil membawa Real Madrid menang dramatis setelah memperdayai Getafe dengan skor 1-0. Sementara Manchester United berhasil bangkit usai mengalahkan Wolverhampton dengan 2 gol tanpa balas. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Newcastle United yang ditahan imbang Leeds United 2-2 dan terancam keluar dari persaingan 4 besar. Sedangkan Aston Villa kembali ke jalur kemenangan dengan mampu mengalahkan Tottenham Hotspur 2-1. Newcastle United gagal meraih hasil maksimal di lanjutan pekan 26 Premier League menghadapi Leeds United. Skuad asuhan Eddie Howe ditahan imbang dengan skor akhir 2-2. Skuad The Magpies berhasil melesakkan gol lewat brace Callum Wilson. Sementara gol skuad The Whites lahir dari Luke Ayling dan Rasmus Nissen Christensen. Hasil ini membuat pasukan Eddie Howe terancam keluar dari zona Liga Champion. Kini mereka masih berada di posisi ketiga dengan mengemaskan 66 poin. Aston Villa meraup 3 poin kala menjalani lanjutan Premier League menghadapi Tottenham Hotspur. Bubuhan Unai Emery menang dengan skor tipis 2-1. Kedua gol skuad The Villa diciptakan oleh Jacob Ramsey dan Douglas Luiz di menit 8 dan 72 laga. Sementara Spurs cuma mampu membalas melalui penalti Harry Kane di penghujung laga. Kemenangan ini membuat Aston Villa menempel Spurs di posisi 6 dengan perolehan poin sama yakni 57 poin. Next ada Chelsea yang kembali ke setelan pabriknya dengan gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Nottingham Forest 2-2. Sementara Manchester United menjauh kejaran Liverpool usai berhasil memperdaya Wolverhampton dengan 2 gol tanpa balas. Chelsea gagal meraih kemenangan dalam lanjutan pekan ke-36 saat berhadapan dengan Nottingham Forest. Pada laga itu skuad The Blues ditahan imbang dengan skor akhir 2-2. Skuad asuhan Frank Lampard harus ketinggalan terlebih dahulu lewat gol Tayo Awoniyi di menit 13. Gol cepat tersebut nggak membuat Chelsea kehilangan arah. Selanjutnya, mereka beberapa kali memiliki peluang yang membahayakan gawang Keylor Navas. Sayang, kiper asal Costa Rica itu masih tangguh untuk menjaga gawangnya. Skuad The Pensioners baru berhasil menyamakan kedudukan di menit 51 lewat Raheem Sterling. Gak cuma itu, 7 menit berselang pemain asal Inggris ini berhasil melesakkan brace memanfaatkan umpan dari Ruben Loftus-Cheek. Namun skuad The Forest gak tinggal diam begitu saja. Tayo Awoniyi ikut melesakkan brace di menit 62 untuk membuat skor menjadi imbang. Hingga pertandingan berakhir gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini Chelsea masih tertahan di posisi ke-11 dengan torehan 43 poin. Sementara skuad asuhan Steve Cooper bercokol di peringkat 16 dengan mengoleksi 34 poin. Manchester United melakoni laga lanjutan pekan ke-36 Premier League menghadapi Wolverhampton. Pasukan Erik ten Hag menang dengan 2 gol tanpa balas. Di babak pertama, skuad setan merah beberapa kali mendapatkan peluang emas. Terbukti di menit 26, tendangan bebas Bruno Fernandes hampir memecah kebuntuan di laga ini. Sayang, kiper Daniel Bentley masih sigap di bawah mistar gawang Wolves. Namun 5 menit kemudian, pasukan Erik ten Hag akhirnya mampu melesakkan gol melalui Anthony Martial. Gol tersebut diinisiasi oleh Bruno Fernandes dan Anthony sebelum disodorkan kepada Martial. Hingga turun minum, gak ada tambahan gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, The Red Devil langsung tancap gas dan kembali berhasil menciptakan beberapa peluang. Akan tetapi peluang tersebut selalu digagalkan oleh Bentley yang mempertontonkan performa yang gemilang di laga ini. Hingga akhirnya Alejandro Garnacho berhasil menutup pertandingan lewat golnya di menit akhir. Hasil ini membuat skuad setan merah bertengger di posisi keempat dengan 66 poin. Next ada Southampton yang jadi tim pertama Premier League yang dipastikan degradasi setelah menelan kekalahan atas Fulham 0-2. Lanjut ke hasil pertandingan La Liga, ada Real Madrid yang kembali naik ke peringkat 2 klasemen usai menang tipis atas Getafe 1-0. Southampton harus menerima kekalahan saat menjalani laga pekan ke-36 menghadapi Fulham. Di laga itu skuad The Saints harus takluk dengan 2 gol tanpa balas. Sejak babak pertama, skuad The Cottagers sudah mendominasi jalannya pertandingan. Namun mereka baru berhasil mesakkan gol di menit 48 babak kedua lewat Carlos Vinicius. Kemudian disusul melalui Alexander Mitrovic di menit 72 pertandingan. Kekalahan ini memastikan Southampton untuk turun kasta ke Championship. Skuad asuhan Ruben Selles sudah tertinggal 8 poin dari zona aman dan cuma menyisakan 2 laga. Ini menjadi yang pertama kalinya mereka terdegradasi sejak 11 tahun yang lalu.
Real Madrid melakoni pertandingan lanjutan pekan ke-34 La Liga saat berhadapan dengan Getafe. Di laga itu anak asuh Carlo Ancelotti menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini diciptakan oleh Marco Asensio di menit 70 laga. Pemain asal Spanyol ini melesakkan tendangan dari luar kotak penalti yang gak mampu dihalau oleh kiper Getafe. Dengan hasil ini skuad Los Blancos kembali naik ke posisi 2 dengan menorehkan 71 poin. Selanjutnya ada AC Milan yang terancam gagal finish di posisi 4 besar setelah takluk atas Spezia dengan 2 gol tanpa balas. Hasil berbeda diraih oleh sang rival Inter Milan yang hampir mengamankan peringkat 3 besar usai mengalahkan Sassuolo 4-2. AC Milan meraih hasil kurang maksimal saat menjalani pekan ke-35 Serie A saat berhadapan dengan Spezia. Dalam laga tersebut skuad Rossoneri takluk dengan 2 gol tanpa balas. Sejak menit awal, anak asuh Stefano Pioli mendominasi jalannya laga. Namun mereka harus kecolongan lewat 2 gol di 20 menit terakhir yang dilesakan oleh Zemislaw Wisniewski dan Salvatore Esposito. Kekalahan ini membuat AC Milan terancam finish di luar zona Liga Champions. Sebab mereka kini menempati posisi 5 dengan mengemas 61 poin. Ada momen menarik yang terjadi setelah laga usai yang dipertontonkan oleh para pemain dan fans. Saat itu seluruh skuad Rossoneri kompak menghadapi para penggemar dan mendengarkan keluh kesah mereka. Inter Milan berhasil meraih kemenangan di pekan 35 saat berhadapan dengan skuad asuhan Simone Inzaghi menang dengan skor akhir 4-2. Skuad Nerazzurri mengemas gol melalui Bres Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, dan gol bunuh diri dari Ruan Tresoldi. Skuad Inora Verde cuma membalas Matheus Henrique dan David Fratesi. 3 poin ini membuat Inter Milan naik ke posisi ketiga dengan mengoleksi 66 poin. Mereka berpeluang meraih runner-up karena memiliki poin yang sama dengan Juventus di posisi kedua. Bayern Munchen meraih hasil positif kala melakoni laga Bundesliga kontra Schalke. Pasukan Thomas Tuchel berhasil menang bantai dengan 6 gol tanpa balas. Di babak pertama, skuad di Rotten mampu unggul lewat Thomas Muller dan Joshua Kimmich di menit 21 dan 29 laga. Selanjutnya, di babak kedua, skuad di Bayern mampu menambah 4 gol. Gol-gol tersebut dilesakan oleh brace dari Serge Gnabry, Mathys Tel, dan Nusair Mazraoui. Bayern Munchen makin kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 68 poin. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Schalke kembali ke zona degradasi dengan mengoleksi 30 poin. Borussia Dortmund menjalani pekan ke-32 Bundesliga menghadapi Borussia Mönchengladbach. Skuad asuhan Edin Terzic berhasil menang besar dengan skor akhir 5-2. Gol skuad di Borussen dicetak oleh Daniel Malen, Jude Bellingham, Giovanni Reina, dan 2 gol Sebastian Haller. Sedangkan skuad di Vogelen cuma membalas lewat Remy Bensebaini dan Lars Stijn. Kemenangan ini masih menjaga harapan Marco Reus dan kawan-kawan meraih gelar Bundesliga. Kini mereka cuma terpaut 1 poin dari Bayern Munchen dengan mengoleksi 67 poin. Paris Saint-Germain sukses meraih 3 poin di lanjutan pekan 35 saat berhadapan dengan Ajaccio. Pasukan Les Parisiens berhasil menang dengan 5 gol tanpa balas. Kelima gol tersebut dilesakan oleh Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, dan Brice Kylian Mbappe. Kemudian disusul lewat gol bunuh diri dari Mohamed Yusuf. Hasil ini membuat PSG semakin kokoh di puncak dengan mengemas 81 poin. Pep Guardiola memperingatkan para pemainnya untuk tetap berhati-hati di laga menghadapi Everton. Dia mengatakan jika pertandingan besok akan menguras banyak energi. Pasalnya Everton sedang mengincar kemenangan untuk bisa lolos dari jeratan degradasi. Di sisi lain, Manchester City juga mengincar 3 poin agar bisa mengamankan posisinya di puncak klasemen. Maka dari itu Guardiola menegaskan jika skuad Citizen tetap akan memprioritaskan kemenangan. Dia menyebut para pemainnya nggak punya banyak waktu usai melawan Real Madrid. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Mikel Arteta yang mengaku kagum dengan gaya permainan Roberto De Zerbi. Lanjut ke La Liga, ada Xavi yang mengonfirmasi jika Pique ikut dalam perayaan gelar juara meskipun sudah memutuskan pensiun awal tahun lalu. Mikel Arteta memberikan komentar sebelum laga menghadapi Brighton malam ini. Juru taktik asal Spanyol ini mengaku kagum dengan gaya permainan Roberto De Zerbi. Alasannya, De Zerbi berhasil membawa skuad The Seagulls tampil konsisten di musim ini. Menurut Arteta, De Zerbi punya filosofi permainan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Arteta mengatakan kalau hal itu jadi tantangan tersendiri untuknya. Arteta pun tetap mengincar kemenangan agar terus bisa bersaing dengan Manchester City di puncak klasemen.
Xavi Hernandez menegaskan jika Barcelona mengincar kemenangan di laga menghadapi Espanyol. Hal tersebut bertujuan agar Blaugrana bisa mengunci gelar juara pada pekan ini. Meskipun begitu, Xavi menyebut laga ini bakal berjalan sangat sulit. Alasannya, pelatih Spanyol itu menilai Espanyol punya lini pertahanan yang dianggap cukup kokoh. Di sisi lain, Xavi juga mengonfirmasi jika Gerard Piqué akan hadir dalam perayaan gelar juara. Bek Spanyol ini sebelumnya baru saja memutuskan gantung sepatu di bulan Januari kemarin. Beralih ke kabar rumor, ada Manchester United yang membidik Mason Mount dari Chelsea. Bicara soal setan merah, rival mereka yakni Liverpool menyeriusi transfer Nicolo Barella dari Inter Milan. Chelsea terancam kehilangan bek andalannya yakni Thiago Silva. Banyak rumor yang mengatakan jika dirinya akan hengkang dari Stamford Bridge pada akhir musim nanti. Dilansir dari RMC Sport, bek berusia 38 tahun itu akan mengakhiri kontraknya bersama skuad The Blues. Pasalnya, dia merasa frustasi dengan banyak kesalahan yang dilakukan manajemen. Menurut laporan, Thiago Silva akan kembali berseragam Fluminense di musim depan. Sebelumnya, Marcelo terlebih dahulu merapat di klub asal Brazil tersebut. Dilansir dari The Guardian, pelatih Spanyol itu tertarik merekrut bek tengah RB Leipzig yaitu Mohamed Simakan. Padahal pemain timnas Prancis ini baru saja menekan kontrak barunya sampai tahun 2027. Hal itu nggak menyurutkan The Gunners mendatangkannya di akhir musim nanti. Arteta menganggap Simakan tampil impresif bersama RB Leipzig di musim ini. Terbukti dia telah memainkan 33 pertandingan dengan mampu mencetak 3 gol dan 4 assist. Erik ten Hag mulai mencari gelandang anyar baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Menurut kabar, manajemen The Red Devil tertarik mendatangkan Amadou Onana dari Everton. Ten Hag menilai jika pemain Belgia itu sangat cocok mengisi lini tengah setan merah. Selain punya kemampuan bagus, Onana dianggap bisa jadi investasi jangka panjang. Sebab Onana sendiri masih berusia sangat muda yakni baru menginjak 21 tahun. Apalagi Everton berniat untuk menjual sang pemain di akhir musim nanti. Ambisi Erik ten Hag untuk mencari gelandang baru nampaknya masih belum usai. Pasalnya manajemen saat ini mulai melirik Mason Mount yang ingin hengkang dari Chelsea. Gelandang asal Inggris itu dianggap jadi sosok yang tepat untuk mengisi lini tengah skuad The Blues. Sayangnya The Red Devil dianggap masih kesulitan untuk memboyong bek 24 tahun ini. Sebab dia masih merasa nyaman di Chelsea dan gak ada rencana untuk hengkang ke klub lain. Gianluca Di Marzio angkat bicara mengenai rumor Liverpool yang tertarik mendatangkan Nicolo Barella. Jurnalis Italia itu menyebut skuad The Reds sangat serius untuk memboyongnya ke Anfield. Menurut laporan, sang pelatih Jurgen Klopp sangat menyukai gaya permainan dari Barella. Klopp menilai jika gelandang Italia itu sangat cocok dengan gaya permainannya. Hanya saja skuad The Reds harus merogoh kocek yang gak sedikit untuk merekrutnya. Sebab Inter Milan membandrol harga Barella di kisaran 70 juta pound sterling atau 1,2 triliun rupiah. Jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi jika Mauricio Pochettino akan melatih Chelsea untuk musim depan dan akan menandatangani kontrak dalam waktu dekat. Di kabar penutup, ada timnas Indonesia U23 yang dipastikan lolos ke partai final SEA Games 2023 usai menang dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2. Chelsea telah resmi memilih Mauricio Pochettino sebagai pelatih terbaru mereka. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh jurnalis kenamaan asal Italia yaitu Fabrizio Romano. Ex-pelatih PSG ini menggantikan jabatan Frank Lampard yang ditunjuk sebagai pelatih sementara. Kabarnya Pochettino baru akan bergabung setelah musim 2022-2023 berakhir. Itu artinya dia baru akan melatih skuad The Blues pada bulan Juni yang akan datang. Pochettino sendiri akan menandatangani kontrak di Stamford Bridge dalam beberapa hari ke depan. Timnas Indonesia U22 tampil mengejutkan saat berhadapan dengan Vietnam di babak semifinal SEA Games 2023. Skuad Garuda Muda mampu menang dramatis dengan skor akhir 3-2. Baru berjalan 10 menit pertandingan, pasukan Indra Safri sudah unggul lewat gol dari Komang Teguh. Saat itu, pemain Borneo FC Samarinda ini mendapat umpan matang dari Pratama Arhan. Sayangnya, di menit 35 pertandingan, skuad Garuda Muda harus kebobolan melalui Nguyen Phantung. Skor 1-1 pun bertahan hingga wasit meniup peluit babak pertama. Masuki babak kedua, timnas Indonesia kembali unggul cepat melalui sepakan datar Muhammad Ferrari. Usai gol itu terjadi, skuad Garuda Muda harus kehilangan satu pemain mereka.
sebab Pratama Arhan mendapat kartu kuning kedua oleh sang pengadil lapangan. Kehilangan satu pemain di lini pertahanan membuat Vietnam mampu mencetak gol di menit 78. Beruntung di masa injury time, timnas Indonesia berhasil mencetak gol dramatis lewat sepakan Muhammad Taufani. Hasil ini memastikan skuad Garuda Muda lolos ke final SEA Games 2023. Rencananya final ini akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 16 Mei mendatang. Skuad Garuda Muda akan melawan Thailand usai mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0. Kita masuk ke kolom komentar, ada komentar dari Livia Clarencia. Semoga timnas Indonesia bisa meraih emas di SEA Games 2023. Gimana nih guys menurut kalian setelah timnas Indonesia masuk ke final? Prediksi kalian selanjutnya gimana? Komen di bawah ya, sampai jumpa.